Shalom pagi bersama tundukan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersama dan kerajaan surga yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi yang cerah kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan para Bapa di surga. Dan kami rindu juga untuk dengarkan renungan firman-Mu. Sekalipun firman-Mu singkat tapi jadi berkat buat kami, maka Kau sucikan hati dan pikiran kami, dan kami juga menunaikan doa syafaat. Haleluya. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Yohanes pasal 18. Yohanes pasal 18 ayat 12 sampai ayat 27. Yohanes pasal 18 ayat 12 sampai ayat 27. Yesus di hadapan Hanas, Petrus menyangkal Yesus. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu Yesus. Lalu mereka membawanya mula-mula ke Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi, ada lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Firman Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar, dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar, cakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Sementara itu hamba-hamba itu dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulai imam besar nanya Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang pada dunia. Aku selalu mengajarmu di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa engkau menanya aku? Tanyalah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan." Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar muka Yesus sambil berkata, "Bukankah jawabmu begitu dekat jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku?" Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang muridnya?" Ia menyangkalnya, katanya, "Bukan." Kata seorang hamba imam besar yang seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, "Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia?" Maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayat. Suatu mutiara yang kita baca yang indah sekali, bagaimana Yesus di hadapan Hanas, dan yang sangat menarik, Yesus dan Petrus menyangkal Yesus. Sebagaimana firman Allah katakan pada pagi hari ini yang menjadi berkat buat kita. Kita perhatikan pada ayat 14. Dan Kayafaslah yang telah menasihati orang-orang Yahudi, ada lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Adalah lebih berguna jika Yesus mati untuk seluruh bangsa. Kenapa?
Yesus beriman sebab dia datang untuk menyelamatkan manusia daripada dosa. Sebab upah dosa adalah maut, neraka. Ingat, kasih kami. Ini yang kita tambahkan. Kita berterima kasih bahwa Yesus tidak mati, dia sudah selamat. Sebab kita keselamatan hanya di dalam Yesus. Maka terima kasih katakan dia Yesus mati untuk seluruh manusia. Saudara selamat. Oh, dia tidak mati, kita tidak selamat. Karena dia mati, kita harus selamat. Amin. Hargai pengorbanan Yesus dengan baik. Hargai darah yang tertumpah di kita. Amin. Hargai keselamatan dengan baik. Keselamatan diberikan dengan kebutuhan jasmani. Dia juga tahu kebutuhan saudara pada hari. Di mana dengan iman? Amin. Mari sama-sama tundukkan kepala, menteraikan firman hati kami, kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, pada RW, pada RT, pada medis, relawan Polri. Berikan mereka hikmat yang dari surga, teristiwa takut kepada Tuhan dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.